Halo RRI. Terima kasih Anda masih bersama kami di Palembang pagi ini, dan saat ini kita di program Halo RRI. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi yang ingin menyampaikan keluhan atau juga aspirasi Anda melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 0821792790. Dan program Halo RRI ini setiap hari Senin dan Jumat ya, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa sampaikan melalui aplikasi kami juga RRI Digital, bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital atau juga via streaming kami di rri.co.id. Tentunya juga berbagai macam informasi lainnya kami juga akan berikan ke ruang dengar Anda pagi hari ini hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Beralih ke informasi lainnya ke ruang dengar Anda pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengkaji pemanfaatan alur Sungai Lematang sebagai jalur angkutan batubara alternatif. Jadi langkah ini bertujuan menciptakan distribusi yang efisien, aman, dan ramah bagi masyarakat. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang ini meninjau kondisi Sungai Lematang dan terminal khusus batubara di Lahat pada hari Rabu 6 Agustus 2025. Ia menegaskan bahwa jalur sungai dapat mengurangi dampak negatif angkutan darat. Gagasan ini selaras dengan instruksi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang melarang truk batubara melintas jalan umum ya. Jadi kegiatan itu diterapkan demi menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Menurut Ci Ujang, sungai berpotensi menjadi solusi strategis untuk pertumbuhan distribusi batubara, dan jalur air ini juga dapat mengurangi beban infrastruktur jalan yang selama ini rusak akibat truk angkutan. Namun rencana ini menghadapi kendala teknis terkait pasang surut sungai. Kapal besar ini sulit untuk melintas saat musim kemarau sehingga perlu pendalaman alur. Jadi izin untuk pendalaman alur Sungai Lematang ini sudah tersedia dan tindak lanjut akan dilakukan setelah survei teknis selesai oleh pihak terkait. Ci Ujang juga mencontohkan bahwa Sungai Musi yang sudah berfungsi baik sebagai jalur batubara, ini pembukaan jalur baru seperti Muara Lematang diharapkan membagi beban distribusi secara merata. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 0821792790. Beralih ke informasi lainnya pendengar, pemerintah Kota Palembang ini menerima hadiah istimewa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR berupa perbaikan dan pembangunan 10 ruas jalan strategis dalam kota. Hadiah ini diberikan sebagai apresiasi atas prestasi Palembang yang meraih juara 2 nasional dalam lomba Hari Jalan tahun 2024. Program pembangunan ini digarap melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan dengan total anggaran mencapai 28 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 2024. Ruas jalan yang masuk dalam proyek ini dipilih berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi konektivitas, yakni Jalan Slamet Riyadi, Jalan Segaran, Jalan Sayangan, Jalan Masjid Lama, Jalan Kebumen Darat, Jalan Rustam Effendi, Jalan Taman Siswa, Jalan Semeru, Jalan Mayor HM Nurdin, dan Jalan Karya Baru. Jadi menurut Nugraha pemilihan Menurut Nugraha, pemilihan lokasi ini dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang melalui koordinasi teknis di lapangan. Jadi pekerjaan proyek dimulai sejak Desember 2024 dan selesai pada Agustus 2025 dengan total durasi 240 hari kerja. Jadi proyek ini meliputi pelapisan ulang aspal, penyesuaian struktur jalan, dan penguatan lapisan bawah terutama pada titik-titik dengan kerusakan berat.
Baik, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan di line telepon kami di 0711369977. Untuk Anda ada Pak Agung di Maung Jaya ya. Pro 1, selamat pagi. Yang saya, Selamat pagi Pak Agung di Maung Jaya ya Pak Agung ya. ya, dari mau saya Agung. Di OI ya? Ya, oke. Oh di OKI, baik. Ada yang ingin disampaikan Pak Agung? Silakan. Ya, oke. Saya itu setiap harinya mendengar gelombang akhir. Ya. Halo Pak Agung, mungkin bisa berubah posisi Pak Agung? Apa? Bisa berubah posisi soalnya kita tidak bisa menangkap dengan baik nih. Ya, itu saya hobinya RA itu bagaimana kan sekarang programnya setiap menit depan kan banyak hiburan. Gitu. Seperti jalan-jalan protokol di Palembang kan nggak masuk. Kok Juga Pro 1-nya di Palembang tidak masuk? ya di FM gelombang berapa itu? Untuk di OKI atau di Palembangnya nih Pak? Itu kan gelombang Sumatera Selatan kan rasanya kan masih bisa. Ini boleh disampaikan ini pada saat kapan waktunya? Nah, itu sampaikan program itu kan nggak jalan tadi. Karena nggak jalan itu gabung dengan saya masih jadi. Saya ini kan penerang gelombang tadi. Jadi kereta koran saya. Baik, ini sudah berapa lama Pak Pro 1-nya tidak mengudara di tempat Bapak? Udah lama itu 10 tahunan. Lebih tepatnya di daerah Maung Jaya ya Pak ya? Ya, Sudah lama ya Pro 1-nya tidak mengudara ya? tidak lama karena ingin tahu juga sama RR itu. Jadi Pak Agung ini mendengarkan Pro 1-nya melalui apa nih Pak? Kalau boleh tahu sekarang saat ini? Radio. Baik. Di Radio FM. Melalui siaran terestrial ya Pak ya? Ya. Berarti sekarang sudah mulai mengudara atau masih belum Pak Pro 1-nya? Maksud saya kan lapor dulu di RR itu Polsat itu kan. Polsat Palembang, Polsat Jakarta itu. Karena kan hari-hari besar nggak masuk kita itu. Jadi ini yang tidak mengudara ini Pro 1 Palembang atau Jakarta Bapak? Ya, Polsat Palembang Jakarta seperti Baik Pak Agung, sebelumnya kalau untuk Pro 1 Jakarta memang tidak bisa diakses melalui terestrial ya Pak ya, kecuali programa 3 RRI. Jadi Pro 1 Jakarta ini hanya bisa mendengarkan di RRI Digital atau juga via streaming di rri.co.id. Ada yang ingin disampaikan kembali Pak Agung? Itu saya itu supaya jalannya pusat itu di gelombang Sumatera Selatan Jakarta. Iya. Sama maksud saya itu. Baik Karena penerangan itu saja maksud saya. Itu aja. Iya baik Pak Agung, nanti kita sampaikan ke bagian teknik ya Pak Agung ya. Ya, itu baik, ya terima kasih Pak Agung di OKI, di Maung Jaya OKI. Ini menyampaikan bahwa memang siaran di Pro 1 melalui terestrial ini sedikit terganggu ya, yang disampaikan Pak Agung tadi, dan juga tidak bisa mendengarkan Pro 1 Jakarta. Jadi kami informasikan kembali bahwa Pro 1 Jakarta ini hanya bisa diakses melalui RRI Digital ya, atau juga via streaming kami di rri.co.id. Jadi tidak disiarkan melalui terestrial ya. Dan kecuali di Jakarta itu disiarkan melalui siaran terestrialnya. Dan silakan untuk Anda yang bergabung kembali di line telepon kami di 0711369977. Dan tentunya untuk program Palembang Pagi ini yang ingin menyampaikan aduhan atau juga keluhan melalui terkait pelayanan publik ya, boleh melalui telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792700. Dan siaran ini bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital, bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus Anda juga bisa mendengarkan kami via streaming kami di rri.co.id. Beralih ke informasi lainnya ke ruang dengar Anda pendengar.
Mengenai sampah ya, Pertamina ini melatih warga untuk mengelola sampah organik secara mandiri. Jadi bertoton sampah yang menumpuk setiap hari di Kelurahan Kota Negara Palembang tidak lagi hanya menjadi masalah. Jadi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel mengambil langkah nyata untuk mengubah krisis lingkungan ini menjadi peluang pemberdayaan masyarakat. Jadi program yang digelar melalui Integrate Terminal Palembang Kamis 7 Agustus 2025 menyasar warga Kelurahan Kemang Agung dan Kota Negara, wilayah ring 1 operasional perusahaan. Jadi tujuannya bukan sekedar edukasi, tapi juga mengubah mindset masyarakat tentang sampah dari sesuatu yang menjijikan menjadi sesuatu yang bernilai. Dan tetaplah bersama kami masih di program Halo RRI hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kemerdekaan bukan hadiah, bukan pemberian penjajah, bahkan bukan pula hasil rundungan biasa. Kemerdekaan adalah hasil perjuangan, teriakan takbir di tengah peluru, tangisan ibu melepas anak ke medan perang, luka, darah, bahkan nyawa dibayar lunas untuk merah putih berkibar. Lalu, hari ini, apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga warisan itu? Apakah cukup hanya dengan selebrasi dan foto di media sosial? Tentu tidak. Kemerdekaan harus diisi dengan karya, dengan ilmu, dengan kepedulian. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh integritas, melayani tanpa pamrih. Merdeka bukan hanya bebas, tapi juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada negeri ini, pada rakyatnya, pada masa depan generasi setelah kita. Hari ini, kita bukan lagi pejuang senjata, tetapi pejuang masa depan. Buktikan bahwa darah para pahlawan tidak pernah tumpah sia-sia. Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Batu Raja 90,5 MHz, Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang.
Kata-kata manis darimu buatku melayang hingga terjatuh di pelukanmu. Seakan ini seperti mimpi, rasa nyamanmu yang takkan terganti. Namun akhirnya terjadi, tiba-tiba pergi kau sesuka hati, tanpa pamit dan tak kembali. Cukup sudah, akulah yang salah memberikan hatiku. Tiba-tiba hilang, dirimu menghilang saat diriku mulai sayang. Bukan kau yang salah, ku terlalu mudah jatuh hati. Oh, ku rasakan hangat dekapmu, betapa indahnya saat-saat manis bersama. Dunia serasa hanya milik kita berdua. Seakan ini seperti mimpi, rasa nyamanmu yang takkan terganti. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba pergi kau sesuka hati, tanpa pamit dan tak kembali. Cukup sudah, akulah yang salah memberikan hatiku. Tiba-tiba hilang, dirimu menghilang saat diriku mulai sayang. Bukan kau yang salah, ku terlalu mudah jatuh hati. Tiba-tiba pergi kau sesuka hati, tanpa pamit dan tak kembali. Cukup sudah, berikan hatiku. Tiba-tiba hilang, dirimu menghilang saat diriku mulai sayang. Bukan kau yang salah, ku terlalu mudah jatuh hati. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih Anda terus bersama kami di program Halo RRI. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di program Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan yang ingin menyampaikan aduan atau juga aspirasi Anda terkait layanan publik ya, atau juga berbagai isu sosial, di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 08217927. Semanal ada Pak Zakaria di Kenten. Selamat pagi Pak Zakaria. Selamat pagi Mbak Dela. Ada yang ingin disampaikan? Silakan Pak Zakaria. Mau ada aspirasi sedikit ya Mbak Dela ya. Boleh, silakan. Boleh ya. Ini Mbak Dela ya, apa itu masalah dialog ini aspirasinya pribadi, mungkin yang lain juga, untuk menceritakan dengan orang-orang yang berjuang di zaman kemerdekaan.
Contohnya Mbak Dela ya, misalnya Ernal di Bahar atau Cek Yan gitu. Bagaimana perjuangan mereka itu sehingga nama mereka itu sudah diabadikan sebagai pahlawan gitu. Oh, maksudnya ini ya, dialog ya atau seperti apa? Tahu terserah Mbak Dela apa biografinya apa gimana. Kemudian yang lain ya Mbak Dela, kalau bisa anggota-anggota dewan tuh kalau sedang dialog tuh mungkin suatu saat bisa diundang kalau yang memang penting. Saya kita bisa mendengar juga dari waktu-waktu rakyat suara-suara mereka itu. Baik. Itu aja Pak Dela, ya. Baik, terima kasih Pak Zakaria di Kenten ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Anda yang bergabung kembali, silakan yang ingin memberikan mengenai layanan publik ataupun yang lainnya boleh. Tadi terkait dengan Pak penelpon kita yang pertama ya, ada Pak Agung di Oki yang ingin menyampaikan tadi di Maung Jaya ya, di Oki, terkait tentang siaran terestrial kita yang tidak bisa mengudara di daerah tersebut. Mungkin bisa menghubungi bagian teknik kita di nomor 0821 8466 7611. Kami ulangi di 0821 8466 7611 ya, untuk layanan masalah teknik seputar siaran atau juga pemancar atau juga tidak bisa mengudara di daerah Anda, bisa Anda sampaikan di 0821 8466 7611. Dan tentunya pendengar yang ingin bergabung kembali, silakan di line telepon kami di 0711 369977. Anda juga bisa menyampaikan di YouTube channel kami ya, di live chat kami di Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, menyongsong musim kemarau yang rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, Polda Sumatera Selatan menggelar apel gelar pasukan, peralatan, dan simulasi penanggulangan karhutla di lapangan Mapolda Sumatera Selatan, Kamis 7 Agustus 2025. Acara strategis ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Sumatera Selatan, Brigjen Pol M. Zulkarnain, mewakili Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Andi Rian R. Jayadi. Jadi turut hadir pada kegiatan tersebut Irwasda Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Peri Handoko Sunarso, beserta PJU Polda Sumatera Selatan. Tujuan dari apel ini adalah untuk memastikan kesiapsiagaan personil Polda Sumsel dan jajaran baik personil maupun peralatan dalam menghadapi potensi karhutla yang kerap mengancam wilayah Sumatera Selatan di musim kemarau. Jadi dalam kesempatan tersebut ini ditampilkan berbagai jenis peralatan pemadaman, termasuk mobil pemadam, alat semprot portabel, drone, pemantau titik panas, serta alat berat untuk membuka akses ke titik-titik rawan api. Dalam arahannya, Wakapolda Sumatera Selatan mengatakan bahwa apel gelar pasukan ini bukan sekedar seremonial, namun sejatinya adalah wujud nyata Polda Sumatera Selatan dalam menghadapi tantangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang saban tahun ini menjadi momok serius bagi masyarakat dan lingkungan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dan Jenderal ini menyampaikan berdasarkan data dari BMKG, puncak musim kemarau tahun ini diprediksi pada bulan Agustus hingga September 2025. Dan Gubernur Sumatera Selatan telah menetapkan status siaga darurat asap dan karhutla di 7 kabupaten kota yang memiliki kerawanan tinggi, yakni Ogan Ilir, Oki, Prabu Muli, Pali, Banyuasin, Mubah, dan Kabupaten Muara Enim. Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram.
Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok. Harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini. Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah.
Indonesia is me karena anakku, memeluk indahkan kita bersatu. Di bumi berdiri kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me karena anakku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah. Masih dari Jalan Radio nomor 2 km Palembang, Anda baru saja dengarkan Time Song Indonesia Is Me, Kita Indonesia. Dan sekarang lintas waktu 37 menit beranjak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tadi ada penelponnya masuk ya dari secara offline dari Mas Fauzan di Tungkal Ilir. Katanya sinyal Pro 1 dan Pro 4 yang hilang. Oke. Nah, untuk Anda yang ingin menyampaikan masalah sinyal ataupun mengenai jaringan kita ya, bisa Anda hubungi bagian nomor 0821 8466 7611. Kami ulangi di 0821 8466 7611. Dan untuk Anda, selain kami informasikan bahwa siaran Pro 1 selain siaran terrestrial kita di 92,4, Anda bisa mendengarkan kami melalui aplikasi kami RRI Digital. Jangan lupa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming kami di rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk mensubscribe YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pendengar, Polres Muara Enim Polda Sumatera Selatan ini menggelar gerakan pangan murah sebagai bentuk nyata dukungan terhadap program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas pangan dan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Jadi kegiatan ini dipusatkan di lapangan Mapolres Muara Enim. Dan ini pada hari Jumat ya, dan ini juga disambut antusias oleh ratusan warga. Dan tentunya pendengar, Kapolres Muara Enim AKBP Joni Eka Putra ini membuka secara resmi kegiatan tersebut. Jadi dalam sambutannya ia menegaskan bahwa tujuan utama gerakan pangan murah adalah meringankan beban masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bulog Cabang Lahat Zul Haidar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan yang diwakili Hari Jono, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang diwakili Satria, Camat Muara Enim Elvik Francisca, para pejabat utama Polres Muara Enim, serta tamu undangan lainnya. Jadi kehadiran para pemangku ini, kepentingan ini menjadi bukti kuatnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung ketahanan pangan di daerah. Dan silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan masalah tentang pelayanan publik di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui WhatsApp kami di 0821792790 hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan program Halo RRI ini setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
Pendengar, beralih ke informasi lainnya, dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan, kebun dan lahan, Polres Muara Enim, Polda Sumatera Selatan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Muara Enim menggelar apel kesiapsiagaan personil dan peralatan karhutla di halaman kantor Bupati Muara Enim. Dan kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen lintas sektor dalam menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat dari bahaya kebakaran yang berpotensi menimbulkan kerugian besar. Apel dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Muara Enim Sumarni selaku pimpinan apel serta Ibda Dedi Irma yang bertindak sebagai komandan apel. Kegiatan ini dituruti hadir langsung oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kapolres Muara Enim AKBP Joni Eka Putra dan Dim 0404 Muara Enim yang diwakili oleh Pasi Ops, perwakilan Subdenpom Muara Enim, para kepala OPD, pejabat utama Polres, Kapolsek jajaran, serta sejumlah perwakilan perusahaan di wilayah Kabupaten Muara Enim. Peserta apel terdiri dari gabungan personil TNI, Polri, BPBD, Dinas Perhubungan, Manggala Agni, dan unsur perusahaan seperti PT Bukit Asam, PT MHP, serta beberapa perusahaan lainnya yang memiliki peran penting dalam mitigasi kebakaran lahan dan hutan. Kolaborasi ini mencerminkan pentingnya ketertiban semua pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan dan tentunya juga keberlangsungan hidup masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, tim tangkap buronan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam memburu para pelaku tindak pidana yang masuk dalam daftar pencarian orang. Kali ini giliran Joni Enggelani bin Samsu, buronan kasus kecelakaan lalu lintas asal Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang berhasil diamankan di Kota Palembang. Penangkapan dilakukan pada Sabtu 9 Agustus 2025, jadi sekitar pukul 18:05 waktu Indonesia Barat, dan lokasi berada di SPBU Jalan Maijen Yusuf Singedekane, Kota Palembang. Ini saat Joni sedang mengisi bahan bakar. Joni Enggelani ini diketahui merupakan terpidana perkara kecelakaan lalu lintas yang telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung mulai putusan nomor 125/Sus/2021/PN KAG. Jadi dalam amar putusan tersebut ia dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan serta denda Rp1 juta dengan ancaman tambahan 1 bulan kurungan jika denda tidak dibayar. Joni dinilai lalai hingga menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan korban luka ringan serta kerusakan kendaraan. Meski telah divonis, Joni tidak kunjung menjalani hukumannya dan ia menghilang dan akhirnya ditangkap sebagai DPO oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat. Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan.
Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih Anda terus bersama kami di program Halo RRI, dan silakan untuk Anda yang masih ingin menyampaikan di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 082179279090, dan kami informasikan lintas waktu saat ini 48 menit beranjak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel ini melakukan penyitaan uang tunai senilai 506,15 miliar rupiah terkait perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas pinjaman atau kredit oleh salah satu bank plat merah kepada PT BSS dan PT SAL. Dan uang yang disita seluruhnya dalam pecahan Rp100.000 ini menjadi bagian dari barang bukti dalam proses penyidikan kasus yang ditenggarai merugikan negara hingga Rp1,3 triliun. Kepala Seksi Penanganan Hukum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari menjelaskan bahwa penyitaan ini bukan sekedar langkah hukum, tetapi juga bagian dari upaya sistematis untuk membalikkan kerugian negara. Penyitaan ini disebut sebagai bagian dari tahap awal, sementara aset lain yang sebelumnya telah diblokir juga sedang dalam proses untuk dilelang. Diperkirakan nilai aset dari aset-aset tersebut bisa mencapai Rp400 miliar, sehingga total potensi penyelamatan keuangan negara mendekati angka Rp1 triliun. Kejati Sumsel menegaskan bahwa penyidikan terhadap perkara ini terus berlanjut dan proses pendalaman alat bukti ini masih dilakukan, khususnya untuk penelusuran keterlibatan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Penetapan tersangka akan segera diumumkan setelah bukti-bukti mencukupi. Dan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, silakan di line telepon kami di 0711369977. Untuk Anda yang pagi hari ini masih mendengarkan Pro 1 RRI hingga
tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, masih di program Halo RRI. Beralih ke informasi lainnya pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan menggerakkan sebanyak 3 unit helikopter pembom air. Ini untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di daerah Banyuasin dan Panungkal Abab Lematang Ilir. Dan Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan bahwa 3 helikopter ini dikerahkan untuk memadamkan karhutla di wilayah Banyuasin dan Pali sebanyak 89 kali pembom air atau waterbombing dilakukan. Namun laporan terakhir masih berasap, dan ia juga menjelaskan bahwa karhutla di Banyuasin terjadi di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rantau Bayur, yang diduga lahan yang terbakar akan digunakan untuk pertanian. Sedangkan di Kabupaten Pali tersebut terjadi di Kecamatan Talang Ubi dengan lahan yang terbakar diduga adalah kawasan hutan. Pemadaman oleh Satgas Udara ini setelah di helikopter patroli menemukan karhutla di wilayah tersebut, dan penanganan ini dinilai lebih efektif dengan waterbombing karena lokasi yang cukup jauh dijangkau Satgas Darat. Dan demikianlah tadi informasi untuk di Halo RRI. Nantikan tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat kita ada di Palembang siang ini bersama rekan kami Esi. Untuk pagi hari ini Senin 11 Agustus 2025. Saya Dela Wawi pagi hari ini undur diri dari ruang dengar Anda. Dan jangan lupa juga nanti tepat pukul 10 kita ada di dialog pagi hari ini. Tentunya masih di program masih di program Palembang siang ini ya. Dan jangan lupa juga dengarkan kami melalui via streaming di rri.co.id mengenai Youth Against Violence, edukasi kesehatan seksual dan relasi sehat sejak dini di siaran pengarusutamaan gender bersama rekan kami Esi Armasi. Saya Dela Wawi undur diri di program Halo RRI. Sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda.